Sebelum menonton atau menyimak cerita ini, jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga admin dan yang menonton mendapatkan rezeki yang banyak tak terhingga. Martabat bangsa di lapangan Marching Band Paris. Langkah-langkah kaki para taruna TNI terdengar mantap di jalanan beraspal Champs-Élysées, Paris. Mata mereka tajam, dada tegak, dan seragam rapi mencolok di tengah pagi yang berkabut tipis. Deretan jenderang mulai dipukul perlahan. Di sepanjang jalan, ratusan penonton berdiri, sebagian kagum, sebagian sekadar penasaran. Di antara kerumunan itu, berdirilah seorang wanita asing. Rambut pirangnya digulung rapi di bawah topi musim panas. Namanya Clara Dupont, jurnalis lepas asal Belanda yang sudah meliput parade militer di berbagai negara Eropa. Tapi hari itu, ada sesuatu yang membuatnya mengernyit. Clara mengangkat kamera kecilnya, mengamati barisan pemuda Indonesia yang bersiap tampil dalam parade Bastille Day. Ia memicingkan mata, mencatat sesuatu dalam buku kecilnya. Di balik senyumnya yang sopan, pikirannya mencurigai. Indonesia, negara tropis yang selama ini hanya ia kenal dari berita-berita soal bencana dan wisata murah, kini tiba-tiba muncul di ajang militer paling prestisius di Eropa. Ia menoleh ke samping ketika seorang pria berbadan tinggi dengan lencana Malaysia menghampirinya. Suaranya terdengar santai tapi sinis. "Kamu tahu siapa yang tampil setelah mereka?" tanya pria itu sambil tersenyum. Clara mengangguk pelan. "Marching band dari negara saya," lanjutnya. "Jangan terlalu berharap dari yang satu ini. Mereka lebih pandai menari daripada berbaris." Clara hanya tertawa kecil, mencoba netral, tapi jauh dalam pikirannya. Komentar itu diam-diam sejalan dengan prasangka lamanya. Barisan pemuda Indonesia itu mulai bergerak ke posisi mereka. Komandan barisannya, Andi, seorang pemuda tegap berusia 29 tahun, memandangi rekan-rekannya satu persatu. Ia tidak berkata banyak, hanya memberi anggukan. Para anggota marching band menjawab dengan sikap siaga. Mereka tidak membawa kamera, tidak banyak berbicara, hanya latihan berulang yang menjadi bahasa mereka. Dari sisi lapangan, Clara memperhatikan dinamika diam itu dengan rasa penasaran yang makin menebal. Beberapa meter dari sana, Budi, pemain perkusi yang penuh semangat, sedang memperbaiki posisi snare drumnya. Ia menoleh ke Andi dan berbisik lirih. Kalau gagal, pasti jadi bahan tertawaan se-Eropa. Andi menatap lurus ke depan. Kalau gugup, ingat saja saat latihan di bawah hujan di Magelang. Di sini tidak ada lumpur, tidak ada petir, jadi tidak ada alasan untuk gagal. Kalimat itu tidak panjang, tapi menyentuh semua yang mendengarnya. Irama ketegangan mulai naik. Mereka tahu waktu tinggal sebentar lagi. Clara kembali mengangkat kameranya, tapi sekarang ia merekam dengan lebih hati-hati. Ada sesuatu yang berbeda dari barisan ini. Mereka tidak gaduh, tidak pula berlebihan. Tapi setiap gerak mereka tampak seperti ditarik oleh tali yang sama. Seirama, terkoordinasi, disiplin. Mereka terlihat lebih rapi dari dugaan saya. Gumam Clara dalam hati, agak heran. Ia baru kali itu melihat unit Asia Tenggara berlatih tanpa teriakan tapi dengan keringat. Waktu bergulir cepat, panitia mulai mengatur peserta parade. Suara trompet panitia terdengar menggema. Satu persatu unit militer dari berbagai negara mulai bergerak ke jalur utama. Ketika giliran Indonesia disebut, riuh tepuk tangan penonton belum terdengar. Hanya mata penasaran yang menunggu. Di saat yang sama, Clara membuka bukunya dan menuliskan, "Saatnya membuktikan," atau menjadi bahan berita gagal. Andi, yang berada paling depan, mengatur barisan sambil menatap ke jalan besar yang membentang. Ia menarik napas panjang. Dalam hatinya, bukan rasa gugup yang menguasai, melainkan tanggung jawab. Ia tahu satu kesalahan kecil
Bisa mempermalukan bukan hanya unitnya, tapi juga negara yang ia wakili. Ia memberi isyarat tangan. Jenderang mulai berdetak, 1 hentakan, 2 hentakan. Langkah pertama dimulai. Tiba-tiba, dari sisi kanan lapangan, seorang pelatih dari tim Malaysia terdengar tertawa kecil, cukup keras untuk didengar. Bisa-bisanya disuruh tampil pertama. Kita lihat apakah mereka pulang dengan senyum atau dengan kepala tertunduk. Beberapa anggota TNI menoleh sekilas, tapi Andi tetap menatap ke depan. Ia tidak menggubris. Ia tahu mulut bisa menghina, tapi langkah dan irama yang akan bicara. Langkah mereka mulai membelah jalan utama. Iringan lagu Maju Tak Gentar dimainkan dengan sempurna. Setiap dentingnya seperti menyayat udara Paris yang lembut. Orang-orang yang tadinya diam mulai bertepuk tangan, beberapa bahkan berdiri. Kamera televisi nasional Prancis menangkap wajah-wajah tegas para pemain muda itu. Clara yang kini menunduk memandang layar kecil kameranya merasa seperti mencatat sejarah yang tak ia duga. Ia mulai menulis cepat di bukunya, tidak dengan prasangka, tapi dengan rasa hormat yang tumbuh pelan-pelan. Saat suara genderang mencapai klimaksnya, formasi marching band TNI membentuk sebuah pola yang rumit, namun presisi. Barisan itu bergerak seperti satu tubuh. Penonton mulai bersorak, bukan karena teriakan panitia atau instruksi, tapi karena kagum dengan ketepatan dan keharmonisan yang mereka lihat. Clara terpaku. Ini bukan sekadar marching band biasa. Ini seperti parade kehormatan yang membawa ruh bangsa. Ia menoleh pada seorang jurnalis Jepang di sampingnya yang juga mengangguk perlahan. Luar biasa, bisiknya dalam bahasa Prancis yang patah-patah. Di tengah irama yang semakin menggema di jalanan Paris, mata Andi menyapu sisi lapangan. Ia tidak mencari tepuk tangan. Ia mencari titik akhir dari lintasan mereka. Garis kehormatan yang akan menjadi saksi bahwa anak-anak muda dari timur ini datang bukan untuk jadi hiburan, tapi untuk membuktikan martabat. Di belakangnya, Budi mengetukkan stik senarnya dengan ritme mantap. Setiap ketukan seperti menjawab keraguan dunia. Ini Indonesia, bukan bayangan, tapi nyata. Sementara itu, dari tenda panitia, perwira tinggi Prancis tampak mengangguk penuh penghargaan. Presiden Macron yang duduk di bangku kehormatan berdiri perlahan saat lagu Maju Tak Gentar mencapai bagian puncaknya. Jari tangannya memberi tanda hormat kecil. Clara menangkap momen itu dengan cepat. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu ini bukan sesuatu yang direncanakan. Ini penghormatan spontan. Dunia menyaksikan. Kamera-kamera internasional mulai membidik marching band TNI dari berbagai sudut. Tak jauh dari barisan kehormatan, pelatih tim Malaysia yang tadi menyeringai mulai kehilangan ekspresinya. Di balik kacamatanya, ia menyaksikan penampilan yang tak bisa dibantah. Ia tahu apapun yang dilakukan timnya nanti tidak akan mampu menyamai apa yang baru saja ditampilkan anak-anak Indonesia itu. Namun, ia tetap menjaga wajah datar, seolah belum ada yang berubah. Tapi keringat dingin sudah mulai mengalir di belakang lehernya. Langkah terakhir dilakukan dalam diam. Tak ada teriakan, hanya bunyi kaki seragam menghantam aspal dalam satu ritme. Ketika formasi terakhir selesai dibentuk, penonton serempak berdiri, riuh tepuk tangan meledak. Tidak sekadar apresiasi, tapi kekaguman. Dalam sekejap, semua mata tertuju pada mereka. Bahkan tentara Prancis yang berjaga di sisi kanan memberi hormat singkat saat para pemuda Indonesia itu melewati mereka. Andi sedikit tersenyum. Dalam hati ia berdoa pelan. Clara menurunkan kameranya perlahan. Tangannya gemetar, bukan karena cuaca, tapi karena emosi yang tidak ia duga. Ia melihat barisan anak-anak muda itu berjalan dengan tenang ke sisi belakang panggung, tidak membusungkan dada,
tidak mengumbar senyum, hanya ekspresi puas yang sederhana. Seorang panitia Prancis berkata lirih kepadanya, "Mereka tampil paling sempurna." Sejauh ini, Clara tidak menjawab. Ia terlalu sibuk menahan air mata yang mulai mengambang. Beberapa menit kemudian, giliran marching band Malaysia tampil. Mereka berjalan dengan langkah yang tidak seimbang sejak awal. Tempo mereka tidak sinkron, formasi miring. Bahkan ada satu pemain yang salah arah hingga harus ditarik paksa oleh rekan di sampingnya. Penonton yang tadi begitu antusias kini mulai bergumam. Beberapa bahkan tertawa kecil di sisi kanan tribun. Seorang anak kecil menunjuk dan bertanya pada ayahnya, "Kenapa mereka tidak lurus seperti tadi?" Clara hanya bisa menghela napas panjang. Ia ingin tidak menulis tentang kegagalan itu, tapi pekerjaannya menuntut kejujuran. Ia menoleh pada pelatih Malaysia yang kini menunduk dalam-dalam, matanya kosong. Tidak ada lagi senyum atau sindiran, hanya kesunyian yang menyesakkan. Di barisan pemain, beberapa wajah tampak nyaris menangis. Namun, mereka tetap berjalan hingga akhir. Meski tak ada sorakan, hanya tepuk tangan sopan dari panitia. Selesai tampil, tim Malaysia masuk ke lorong belakang. Di sana suasana sunyi, tidak ada perayaan. Beberapa di antara mereka duduk lemas, melepaskan helm dan pelindung kepala. Salah satu pemain menunduk sambil berkata, "Aku sudah latihan 2 tahun, tapi tetap seperti ini." Suaranya nyaris tak terdengar. Pelatihnya tidak menjawab. Ia hanya menatap lantai. Seorang pemain lain melemparkan sarung tangannya ke lantai. Frustasi. Mereka tadi sempurna, gumamnya pelan. Di ruang pers malam itu, para jurnalis sibuk mengetik dan mengunggah laporan mereka. Clara duduk di pojok ruangan, wajahnya serius. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard tua yang ia bawa dari Amsterdam. Ia tidak ingin menunda. Cerita tentang marching band TNI harus selesai malam itu juga. Ia merasa punya tanggung jawab moral. Bukan hanya sebagai jurnalis, tapi sebagai manusia yang telah menyaksikan kebesaran hati dari bangsa yang sebelumnya ia pandang sebelah mata. Sementara itu, Andi dan rekan-rekannya sudah kembali ke barak militer. Mereka tidak tahu bahwa penampilan mereka telah menjadi perbincangan hangat di media Eropa. Mereka tidak peduli. Bagi mereka, tugas sudah selesai.